bandingkan segini, Brunei itu masih segini, tapi lawan kita di kualifikasi Piala Dunia itu sudah segini. Lalu ada pemain yang dipromosikan ketika menang melawan tim yang di sini tadi. Oh, dipromosikan main di sini. Kan gak etis. Halo teman. Salam olahraga, salam satu nyali wani. Oke, jadi saya di sini mau menyoroti sebuah match yang cukup krusial bagi saya, yakni antara timnas Indonesia versus timnas Malaysia unggul 2-3 di ASEAN Championship. Oke, yang dulunya disingkat jadi AFF, namun sekarang jadi ASEAN Championship. Saya menyoroti di laga timnas Indonesia vs Malaysia. Saya sebenarnya itu enggan membahas ini match karena apa? Saya jujur fans sepak bola dari setiap negara, setiap tim, tapi tidak untuk kelompok umur. Tapi karena ini ada pemain yang bersangkutan dengan timnas senior, akhirnya saya bahas di video saya kali ini. Oke, sebelum masuk ke pemain yang masuk radar yang akan saya bahas, saya akan menceritakan match pada kali ini. Timnas Indonesia menang vs Brunei vs Filipina. Nah, tidak membuat hasil dari laga kali ini Indonesia vs Malaysia menjadi hasil yang cukup kontradiktif. Karena apa? Indonesia ketika menang vs Brunei artinya dia sudah mengantongi 3 poin dan menang vs Filipina artinya sudah mengantongi 6 poin. Sedangkan untuk Malaysia, mereka di laga pertama melawan Filipina, mereka kalah 2-0. Yang artinya tidak ada poin yang masuk ke tim mereka. Laga kedua, mereka vs Brunei. Mereka menang, akhirnya mereka bisa meraih 3 poin. Oke. Dan di laga terakhir, mempertemukan antara Indonesia dan Malaysia. Yang notabene Malaysia di laga ini mereka harus mengambil kemenangan. Sedangkan Indonesia ya, mereka tidak harus menang pun mereka bisa lolos. Karena poin dia Indonesia sudah 6, sedangkan Malaysia 3. Otomatis Indonesia meskipun mereka tidak bisa menang pada match ini, mereka sudah dipastikan menjadi juara grup. Oke. Indonesia juara grup. Setelah hasil Malaysia vs Indonesia berakhir imbang, artinya Indonesia meraih 7 poin dan Malaysia mendapatkan 4 poin. Sedangkan Filipina semalam menang vs Brunei, yang artinya dia mengoleksi 6 poin. Sehingga dipastikan untuk juara di grup A adalah Indonesia, untuk runner up adalah Filipina. Sedangkan grup B untuk juara Vietnam, oke, untuk juara Vietnam. Untuk grup C juaranya Thailand. Oke, sekarang masuk ke pemain yang tadi saya bilang menjadi potensial kepada timnas senior yang menjadi kontroversial. Oke, kalian tahu siapa? Pasti kalian tahu. Yakni Jens Raven. Dia berposisi sebagai striker. Dan di laga vs Brunei kemarin, dia cukup menawan ya penampilannya. Dia mencetak 5 gol untuk Jens Raven. Nah, dengan gol yang banyak itu, banyak netizen kita yang berspekulasi menganggap bahwa Jens Raven layak untuk menggantikan posisi sebagai striker di timnas senior, menggantikan Oli Romeni. Tidak gampang. Ya. Kita melihat semalam saja ketika Jens Raven melawan Malaysia. Ya, dia tidak bisa mendapatkan peluang. Hampir tidak bisa mendapatkan peluang.
dan tidak bisa mencetak gol. Artinya apa? Bukan semena-mena pemain yang sebelumnya oke untuk match tersebut, lalu di match mendatang dia bisa lebih oke lagi. Tidak gampang. Apalagi notabene-nya Brunei merupakan tim yang notabene-nya babuk banget, ya, dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia sudah lebih positif lah untuk matchnya. Setiap match mereka lebih positif. Dan membandingkan ketika Jens Raven ya bisa mencetak gol banyak ke gawang Brunei. Ya, kita tahu sendiri bahwasanya Brunei merupakan tim yang bapuk. Lalu Jens Raven bisa mencetak gol banyak. Lalu ketika melawan Malaysia, yang notabene-nya Malaysia merupakan tim yang unggulan, tapi tidak bisa tuh mencetak gol banyak lagi. Tidak bisa mencetak peluang yang sangat bagus, tidak bisa. Nah, kesimpulannya apa? Jadi, tidak semua pemain di match yang sebelumnya bagus, di match selanjutnya bagus. Apalagi ya, kalau kita bicara lebih logis lagi, ketika kita melawan tim lemah, ya, kita bisa tampil lebih sangat positif. Tapi ketika melawan tim yang agak lebih up seperti Malaysia tadi malam, dia tidak bisa lebih positif lagi, tidak bisa. Jadi stop membandingkan. Saya kemarin tuh mau membahas ini tapi ini sangat nggak logis itu loh. Jadi saya nggak membahas di video saya. Aslinya kalau ingin saya bahas. Tapi kalau menurut saya ini sangat nggak etis, nggak logis sekali. Ketika membandingkan James Raven bisa menggantikan oleh Romain, tidak segampang itu bro, tidak segampang itu. Ya, parah. Kok bisa-bisanya membandingkan pemain yang senior dan pemain unggul 2-3. Apalagi ini pemain, ya meskipun ini pemain aslinya abroad, tapi dia jarang dipakai di klubnya, Jens Raven ini. Dan ketika saya lihat untuk skillnya semalam, Jens Raven ketika menguasai bola, dia tidak bisa setenang pemain abroad. Nah, jadi meskipun dia pemain abroad, tapi ketika menghadapi bola, ya apalagi notabene-nya dia menghadapi tim yang bagus seperti Malaysia, ya seperti kewalahan. Ya, jadi stop membandingkan ya, membandingkan pemain yang notabene-nya belum mampu untuk timnas senior dan dibandingkan kepada pemain di timnas senior. Tidak bisa, bro. Tidak bisa. Kita harus juga melihat potensi ke depannya. Tidak gampang menyimpulkan sebuah pemain yang bagus sekarang ini, di match ini bagus, lalu dipromosikan ke pihak yang lebih tinggi. Itu sangat aneh. Tidak bisa, bro. Tidak bisa. Sudahlah, saya sudah capek membahas ini. Sudah, stop membahas, membandingkan pemain yang labelnya masih AFF, lalu dibandingkan ke senior itu sangat tidak layak ya. Kita masih menghadapi Brunei loh. Kita masih Brunei 6-0. Apalagi ketika kita menghadapi lawan yang jauh di atas Brunei. Jauh banget. Bandingkan segini, Brunei itu masih segini. Tapi lawan kita di kualifikasi Piala Dunia itu sudah segini. Lalu ada pemain yang dipromosikan ketika menang melawan tim yang di sini tadi. Mau dipromosikan main di sini. Kan gak etis. Belum waktunya. Masih ada banyak jangka, langkah yang harus mereka hadapi. Tidak segampang itu menyimpulkan pemain ini cocok menggantikan ini. Menggantikan ini.
Sudah, video kali ini jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan tunggu video saya selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kalian. See you next time and